and welcome back to One IT Solution. Yes, bersama saya Bayu dan kali ini memang sudah berbeda ya. Kita sudah ada di studio terbaru kita yang mana pada beberapa minggu lalu itu kita ada sedikit mengintroduce atau meliput acara grand opening dari toko baru One IT yang ada di Surabaya Timur, lebih tepatnya di Rungkut. Dan ini adalah penampakan studio terbaru kita, at least masih begini dulu. Jadi mungkin kalau kedepannya akan bertambah bagus lagi ya, ditunggu aja untuk di video-video berikutnya. Kali ini kita mau ngerakit PC yang mana ini adalah sebuah PC kesukaannya para sobat-sobat Kirehore. Ya, kali ini kita akan merakit PC dengan budget yang sangat-sangat murah. Percaya atau enggak, rakitan ini hanya berkisar 3 jutaan. Ya, memang sekarang ini kita ada di kondisi di mana seluruh komponen, bahkan VGA terutama, itu menjadi sebuah masalah yang besar karena harganya sangat-sangat tinggi. Well, memang itu sekarang menjadi hambatan nih bagi teman-teman gamers yang aduh, mau ngerakit PC kok harganya mahal banget, apa harus ditunggu sampai tahun depan? Ya, kalau tahun depan turun. Karena memang kan kita sedang di pandemi yang ya berdoa saja supaya tahun ini bisa berakhir sih ya. Dan juga selain pandemi, itu ada fenomena namanya miners atau para pemburu Bitcoin, cryptocurrency, and ya, whatever it is, pokoknya itulah. Itulah salah satu penyebab di mana VGA atau komponen ini menjadi sangat langka dan sangat-sangat mahal. Well, kita ada solusi buat teman-teman yang mau ngerakit PC gaming tetapi budgetnya masih minim dan mungkin kedepannya berpikiran untuk mungkin aku akan mengupgrade PC ku ini di tahun depan ketika seluruh harga komponen ini udah mulai murah ya. Jadi memang ini adalah sebuah rakitan Kirehore yang mana itu bisa dibilang worth it karena masih cocok banget buat di-upgrade di kedepannya. So, apa aja komponennya kita akan perkenalkan mulai yang pertama, yaitu adalah prosesornya. Tentu saja kita menggunakan prosesor yang kita bisa bilang ini prosesor yang cukup worth it. Karena performanya pun banyak sudah mencoba, banyak yang terpuaskan dengan performanya, dan harganya pun nggak terlalu mahal. Ya, ini adalah prosesor dari AMD Athlon 200GE dengan 2 core dan 4 thread dan juga base clocknya 3,2 GHz. Di prosesor ini pun sudah ada integrated grafik yaitu Radeon Vega 3. Ini memang terbilang seri low ya, sangat low bahkan bisa kita bilang. Tapi untuk performanya sendiri ya, untuk gaming sendiri itu sudah cukup memuaskan sih sebetulnya. Dan ya, mengingat kita dengan budget yang tipis pun, kita juga nggak bisa mengharapkan sebuah grafik yang cukup high atau bahkan medium. Karena ya memang kemungkinannya low sih. Tapi apakah low ini bisa dibilang nggak playable? Ya sepertinya sih enggak lah ya. Ini masih bisa main, masih bisa di atas 60 bahkan 50-60 FPS ke atas itu kayaknya masih bisa. Kita nanti akan cobain untuk grafiknya, kita akan tes dan kita akan lihat kira-kira apakah worth it, apakah kita bisa main game atau enggak ya. Kita bilang kita bisa main game atau enggak, bukan gamenya harus bagus gambarnya atau grafiknya yang sangat memukau, enggak ya. Yang penting kita bisa main. Dan untuk yang kedua adalah motherboard yang kita gunakan, yaitu MSI A320MA Pro. Oh ya, ini memang kita akan bilang ya kalau ini sudah cukup worth it untuk kita upgrade di kedepannya. Memang kita nggak bilang upgrade yang high end langsung ya. At least kita bisa pasang medium high dengan ya mungkin nanti penambahan VGA ya, karena ini kita nggak pakai VGA. Jadi kita memilih motherboard ini pun juga ini memang terbilang motherboard dengan seri low. Kita sempat membahas juga ya untuk apa beda dari tipe-tipe motherboard, ada yang low, medium, dan juga high. Dan ini adalah salah satu seri low yang bisa kita bilang sekali lagi bahwa ini cukup worth it kita gunakan dengan harga yang cukup miring tentu saja. Lanjut untuk RAM-nya, di sini kita pakai RAM dari VC Pro yang 8GB DDR4. 8GB itu sudah cukup untuk gaming ya, dan ini kita pakai satu keping untuk RAM-nya. Sehingga kalau kalian mau ngupgrade, kalian cukup nambahin 8GB lagi dan sudah mendapatkan 16GB. Bahkan 8GB itu sudah cukup sih untuk kita main game. Mungkin kalau editing kayaknya perlu nambah sih. Meskipun bisa, masih bisa, cuman sedikit berat gitu aja sih bedanya. Oke, kita lanjut untuk penyimpanannya.
Di sini kita pakai SSD dari VC Pro yang 128 GB. Well, untuk penyimpanan memang kecil ya, 128. At least kita pakai SSD. Mungkin kalau teman-teman kayak nggak terlalu peduli dengan SSD ya, meskipun itu nggak rekomendasi sih. Ya, kalian bisa ganti CD hard disk, itu terserah kalian. Tapi kalau dari kita, daripada kita ganti ke hard disk, at least SSD aja lah. Dan itu pun berpengaruh loh ya, itu berpengaruh untuk kinerja komputer kalian. Dan untuk yang terakhir, ini ada casing dari Venom RX Kingpin yang sudah ada power supply bawaan. Nah, ini untuk power supply bawaannya sendiri ini sudah menggunakan 300 watt ya, sehingga ya ini cukup bagus gitu loh. Ini sudah cukup bagus, kita pakai 300 watt, dan kalau misalkan kalian kurang yakin ya ditambahin aja 400 kalau misalkan kalian ada keinginan untuk upgrade VGA ya. Jadi memang ini 300 watt kayaknya masih oke kalau kita nggak pakai VGA, tapi kalau sudah pakai VGA jangan dipakai. Nanti malah terjadi yang namanya tiba-tiba mati. Tiba-tiba nggak nyala atau nggak kuat lah ya dayanya, karena penggunaan VGA sendiri itu juga sudah cukup besar gitu. Well, ini memang PC yang cukup minimalis ya, yang mana ini nggak terlalu banyak memakan tempat. Ini PC yang mungil seperti ini. Tetapi kalau misalkan ya kalian ada keinginan upgrade dengan komponen yang cukup besar ya, kalian bisa perhitungkan sendiri apakah ini cukup atau enggak. Kalau saran nih ya, at least upgrade sedikit lagi untuk casingnya ya, diganti aja ya. Atau mungkin kalian lebih suka yang mini-mini, kalian bisa beli VGA yang menggunakan single fan. Mungkin kalau pakai yang dual fan ini masih cukup, cuman kembali lagi jangan lupa untuk upgrade power supply-nya, karena ya ini hanya 300 watt dan ini adalah PSU bawaan. Total dari seluruh komponen yang sudah kita sebutkan tadi itu hanyalah Rp3.250.000 di toko kami saat ini. Yes, saat ini ya, karena kita nggak tahu apakah kira-kira minggu depan, bulan depan itu ada kenaikan atau mungkin penurunan harga, ya kita nggak tahu karena memang perkembangan atau update-update harga itu bisa cepet banget, bisa hari ini masih segini, besok udah berubah ya. Jadi standby terus, kalian bisa stay tune terus di channel kami atau di sosial media kami karena akan selalu ada pengumuman ketika ada kenaikan atau penurunan harga. Well, kayaknya nggak usah lama-lama, kita akan langsung uji coba untuk performanya sendiri. Kita akan coba mainin game-game yang sudah cukup banyak dimainkan oleh teman-teman mungkin ya. Jadi nggak usah kebanyakan bacot, mari kita mulai mereview. Oke, sekarang kita sudah masuk untuk game yang pertama. Kita akan mereview game yang ya cukup populer, ringan, tapi juga seru buat dimainin ya. Yang pastinya kalian udah pada tahu ini adalah Genshin Impact, dan well, untuk FPS-nya ternyata cukup memuaskan, bahkan ya bisa dibilang memuaskan sih ya. Ini bisa di angka 60 FPS, tapi cuma diem ya. Nah, untuk settingannya seperti apa, kita akan cek dulu untuk settingan yang kita gunakan. Pastinya semua pakai low sih ya. Ini kita pakai preset yang lowest, kemudian ya diedit sedikit dengan FPS-nya kita buat 60, kemudian render resolusinya juga diturunin ke 0,8, bisa kalian turunin lagi ke 0,6 atau mungkin mau diperjelas juga bisa. Jadi nanti kita akan coba-coba sekalian ya untuk settingannya kira-kira yang nyaman seperti apa. Terus sisanya yang lain semua low, dan ini belum kita off-kan saja. Untuk resolusi yang kita gunakan ya, pastinya kita nggak pakai resolusi yang mentok, karena ini kita ada di monitor 1440, cuman untuk resolusinya kita pakai yang 720. Nah, 720 ini kan kalau di Genshin pakai window ya, jadi di Genshin ini masih belum tersedia untuk settingan full screenin, tapi ini kok bisa full screen ya? Caranya gampang, buat teman-teman yang belum tahu aja ya, ini itu tinggal di Alt Enter aja. Jadi ini keluarkan windownya. Misalkan kita mau kecilin lagi juga bisa. Kita coba kecilin ke yang paling bawah, 640, 480. Nih, kecil banget kan ya? Nih, kecil banget kan ya? Ini kan kecil nih ya. Biar gede ya, tinggal di Alt Enter. Nah, tapi untuk rasionya juga mengikuti. Jadi kalau misalkan mau yang paling kecil, itu untuk dapetin perbandingan 16:9 ya untuk rasionya. Itu kita pakai yang 720 kali 400. Ini bisa dapat full screen-nya ya, kayak gini. Nah, ini dapat full. Ya, untuk FPS-nya udah pasti semakin kecil Windows-nya, itu juga akan semakin tinggi FPS-nya. Tetapi ya begitu, namanya juga gambar kecil. Kalau kita scaling ke besar, ya dia lebih pecah gitu ya gambarnya. Cuman mungkin kita bisa atasin dengan kita mengangkat render resolution-nya ke 1 maybe. Lebih jelas daripada yang sebelumnya ya. Meskipun ya untuk anti-aliasingnya nggak berasa alias kasar banget, kelihatan kayak pixelnya ditarik banget, tapi at least ini bisa stabil di kurang lebih 50-60an ya.
Kita pakai yang resolusi sebelumnya aja, kita pakai yang 720. Ya ini ya, kita pakai 720 window, kita full screenin. Nah, ini kan jadinya jelas nih ya. Cuman kok turun? Dia turun ke 30 fps ya, karena tadi render resolutionnya kita naikin ke 1. Ini kalau kalian turunkan, yaitu otomatis gambarnya juga akan semakin ngeblur atau semakin gak jelas, tapi fps-nya akan semakin meningkat. Kita pakai yang paling kecil aja deh, 0,6. Ya, kerasa ya perbedaannya, tapi untuk fps-nya dia lebih stabil di 60 fps. Kita akan coba untuk seperti biasa ya, combat santuy. Oke, kita coba untuk combat yang pertama nih ya. Bismillah. Untuk efeknya memang nggak berasa ya, kita matikan tadi kalau tidak salah. Ya, jadi emang untuk efeknya sendiri itu kerasa banget bedanya. Mati. Ya, mati. Efeknya emang kurang wah gitu ya. Tapi untuk FPS-nya itu udah gurih banget itu FPS-nya, karena tadi itu kalau kita combat itu kurang lebih ada di sekitaran 50 itu kalau nggak salah, dropnya itu sekitar 50 dan sampai 60-an, jadi stabil banget, juga stabil, enak, lancar, dan masih playable. Meskipun minusnya cuman di kualitas gambar dengan efek-efeknya memang kurang ya, tapi ya at least untuk bermain di Genshin Impact dengan rakitan yang cuman 3 jutaan ini itu sudah enak, sudah oke banget ya. Nah, kita akan coba lanjut untuk game yang berikutnya. Sekarang kita lanjut ke game berikutnya, yaitu Fortnite. Ya, jadi Fortnite ini adalah game yang bisa dibilang bisa dimainin di low dan juga di ultra high ya. Untuk grafiknya memang bervariasi banget, bisa kita mainkan, dan ya memang game ini nggak terlalu rame sih di Indonesia, tapi at least ini bisa menjadi pacuan untuk performa dari PC gaming kalian. Dan salah satunya kita akan cobain di rakitan kita yang 3 jutaan ini. Untuk settingannya di sini kita pakai yang settingan dari window full screen ya. Ini for your information, kalau kita di sini itu pakai settingan 720 juga di Windows-nya. Jadi memang tadi di Genshin ya, di Genshin itu kita pakai sempet cobain ketika ini pakai resolusi asli dari monitornya, yaitu 1440. Dan untuk Genshin-nya sendiri itu otomatis kan lebih kecil ya kalau kita pakai settingan 720. Nah, kalau kita stretch jadi besar pakai Alt Enter itu tadi, itu malah terjadi penurunan FPS. Jadi solusinya adalah kita coba untuk kecilkan resolusi desktopnya ke 720 sehingga ya performanya bisa ngeboost dikit begitu. Dan sama halnya juga di sini kita pakai 720 ya untuk game Fortnite-nya. Kemudian grafik quality-nya di sini dia auto detect, yaitu performance mode, yang mana itu nggak ada advanced graphic settingnya. Jadi simple aja dia secara otomatis ngedetect dari performa PC ini. Dan untuk 3D resolusinya kita pakai yang 100 dulu, 100%. Kira-kira kuat atau enggak. View distance-nya kita juga medium. Jadi ini semua masih belum utak-atik, ini masih apa adanya seperti ini. Dan kita akan langsung coba, mungkin kayaknya langsung ke gameplay kali ya, biar lebih kerasa. Oke, ini udah masuk ke gamenya ya. Untuk ya sedikit shuttering, tapi ini seperti kayak ya perkenalan dulu lah ya sama grafiknya. Dan oke, kita masuk ke bis, OTW mau lompat. Kayaknya kita cepet-cepet lompat aja. Untuk FPS-nya sendiri di sini masih terpantau 40 sampai 50-an. Ada drop sedikit, tapi kita cobain lagi. Well, pas turun ada drop sampai 9 FPS. Ini juga sama, masih shuttering, tapi habis itu stabil ada di 40-50. Ya ternyata masih belum stabil ya, masih naik turun. Ya, ini kita sudah ada di ground, dan untuk FPS-nya sendiri ternyata masih oke ya. Ini kira-kira kita ada di 80-an. Ini coba, nah, aduh. Nggak bisa nembak dong. Oke, mati. Iya, nggak ada emo. Banyak orang. Ini so far ya, kita masih ada di angka 70-80an FPS dengan settingan low di Fortnite. Dengan ya environment yang seperti ini, kita juga lagi ada combat, ditembak-tembak. Ini habisan peluru ya, siap-siap untuk mati. Dan ternyata sepertinya itu cuman bot ya, nggak bisa nembak. Ya, mati ditabrak. Well, untuk Fortnite ya, untuk FPS-nya sendiri, performanya selama main tadi itu ada di angka 60-80an FPS. Dan ya naik turun seperti itu aja, tapi nggak ngedrop sampai 30. Tadi 30 itu ada waktu kita lagi turun, lagi terjun ya. Jadi so far untuk game Fortnite ini juga masih playable di settingan yang low dengan PC cuma 3 jutaan, yaitu Athlon
200 GE. Oke, kita akan coba lanjut untuk game yang berikutnya. Untuk game berikutnya kita ada di game Valorant ya. Seperti biasa kita akan melihat dulu settingan yang kita gunakan. Ini untuk resolusi ya sama kita pakai 720. Kemudian untuk grafik kualitinya kita semua low in, kita off in, off low, dan intinya kita benar-benar ke setting yang paling low. Ya kayaknya kita akan langsung coba aja main di gameplaynya, karena kalau di lobby ini FPS-nya ya bagus, sudah ada di 200-an ya. Oke, masuk ke gameplay, kita mendapatkan FPS yang ya cukup bagus ya. Ini ada di 80-an FPS, tadi sempat ada di angka 70, 60, tapi ini kita ada di 80 ya. Ini sedikit ya, ada frame drop sedikit, nggak banyak-banyak. Nggak kelihatan dong kalau kayak gini. Nah, ini mumpung ada yang keluar efek-efeknya ya. Ada penurunannya sampai 40-an FPS. Tapi kira-kira mengganggu nggak ya? Kita coba untuk dapatkan FPS yang lebih bagus ya, dengan cara kita turunkan ke 1024 kali 768. Ini resolusi yang paling rendah ya di sini. Ya, untuk gameplaynya tadi sebetulnya nyaman sih ya. Saya bilang kalau main ini enak banget sih, sampai nggak sadar ya kalau kita lagi nge-review. Tapi untuk FPS-nya memang ada masih drop itu. Dropnya masih ada di angka 40-an ya, meskipun masih ada shuttering sedikit. Tapi overall untuk gameplaynya sendiri ini nyaman sih. Ini kita coba satu ronde lagi coba dilihat ini kira-kira bagus atau enggak menurut kalian ya. Kira-kira parah banget nggak sih? Kira-kira nyaman nggak sih? Masih di 70-an FPS. Kita coba cari efek-efek nih. Mana nih? Well, untuk FPS-nya di sini ada peningkatan ya, ini sampai 100 meskipun itu cuma ya jumping aja, tapi overall untuk Valorant sendiri dengan settingan yang low kayak gini, dengan resolusi yang paling rendah, itu kita masih nyaman, masih enak banget untuk dimainin ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk gameplay yang sudah kita cobain tadi. Ada 3 game yang kita cobain, yaitu Genshin, kemudian Fortnite, dan juga Valorant. 3 game ini semuanya bisa banget buat dimainin dengan FPS yang cukup bagus ya. Untuk kesimpulannya tadi di Genshin Impact itu ada di angka 50-60an FPS. Kemudian untuk Fortnite kurang lebih ada di 60-80an FPS. Kemudian untuk Valorant juga sama. Meskipun dia ada ngedropnya di kira-kira itu 40-an FPS atau 50-an FPS, tapi untuk pengalaman bermainnya pun itu juga sudah cukup nyaman ya. Jadi dengan rakitan 3 jutaan ini, itu at least kita udah bisa main game. Gamenya mungkin nggak terlalu berat, kita nggak ambil game AAA, tapi kalau kita ambil contoh nih ya, misalkan kita main Dota. Misalkan ya Dota 2 itu kita masih bisa dengan settingan yang low, dan juga jangan lupa untuk resolusinya dikecilin, bahkan di render resolusinya juga dikecilin. Ya berbagai macam game pun juga masih bisa dimainkan dengan cara yaitu tadi ya, solusinya adalah kalau misalkan kalian berasa FPS-nya kok berat banget, resolusi diturunin yang pertama. Kedua, render resolution juga diturunin, atau 3D resolution itu diturunin ke 50 lah, pokoknya jangan di 100 ya, karena 100 itu juga gambarnya juga semakin jelas, otomatis grafiknya semakin berat. Jadi at least kayak gitu aja sih ya untuk settingannya, basic aja. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar, atau mungkin kalian ada pertanyaan seputar rakitan misalkan. Dan kalau misalkan mau rakit di 2 juta kira-kira dapat apa ya kalau sekarang ini? Nah, kalian tulis di kolom komentar, mungkin kalau ada yang menarik nih. Kalau ada yang menarik akan kita coba buatkan reviewnya khusus buat kalian. Jadi itu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan PC ini dijual ya dengan harga yang sudah disebutkan tadi. Itu bisa kalian dapatkan, link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan kalau misalkan kalian mau berkonsultasi, belanja untuk kebutuhan gaming kalian atau mungkin kebutuhan PC kalian bisa langsung kunjungi semua link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, saya Bayu pamit undur diri, and peace out.